Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel NS dengan NPM 23412048 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan membahas tentang konsolidasi perusahaan yang dimiliki penuh. Konsolidasi perusahaan yang dimiliki penuh ini adalah proses penyusunan laporan keuangan gabungan antara perusahaan induk dan anak, di mana perusahaan induk memiliki 100% kepemilikan atas saham atau kepentingan ekuitas anak perusahaan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan induk memiliki kendali penuh secara hukum dan operasional terhadap anak perusahaan, yang berarti seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak harus digabungkan secara menyeluruh ke dalam laporan keuangan konsolidasian. Pada proses konsolidasi dimulai dengan menggabungkan seluruh pos laporan keuangan induk dan anak secara baris demi baris. Aset dan liabilitas masing-masing entitas dijumlahkan, begitu pula pendapatan dan beban. Karena kepemilikan adalah 100%, maka tidak ada bagian-bagian non-pengendali atau non-controlling interest yang perlu diakui, sehingga seluruh laba rugi anak perusahaan secara otomatis menjadi bagian dari induk. Salah satu aspek penting dalam konsolidasi adalah eliminasi transaksi atau entitas dalam grup. Ini mencakup eliminasi saldo, piutang, dan utang antar perusahaan, pendapatan dan beban yang berasal dari transaksi internal, serta laba atau rugi yang belum dieliminasi atas transaksi seperti penjualan persediaan atau aset tetap antar entitas grup. Eliminasi ini dilakukan agar laporan keuangan konsolidasian mencerminkan posisi kinerja ekonomi dari grup secara keseluruhan, bukan sekadar penjumlahan laporan keuangan entitas-entitas yang saling bertransaksi. Dalam konsolidasi awal atau pada saat akuisisi, perusahaan induk mencatat aset dan liabilitas anak perusahaan berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Jika harga akuisisi melebihi nilai wajar aset bersih yang diperoleh, selisihnya diakui sebagai goodwill. Karena kepemilikan penuh, secara seluruh goodwill juga akan diakui sepenuhnya di laporan keuangan konsolidasian. Goodwill ini harus diuji penurunan nilainya secara berkala. Jika nilainya tercatat melebihi nilai terpulihkannya, maka selisih tersebut diakui sebagai rugi penurunan nilai. Laporan keuangan konsolidasian juga memerlukan penyesuaian periodik, terutama jika terdapat perubahan dalam struktur entitas anak, seperti penggabungan usaha internal, perubahan fungsi operasional, atau restrukturisasi. Meskipun tidak ada kepentingan non-pengendali, penting bagi entitas induk untuk memastikan bahwa eliminasi dan penyesuaian dilakukan secara akurat agar tidak terjadi overstatement atau understatement atas posisi keuangan dan hasil usaha. Konsolidasi perusahaan yang dimiliki secara penuh secara relatif lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki sebagian, karena tidak perlu memperhitungkan alokasi laba ke pihak non-pengendali. Namun tantangannya tetap ada karena menjaga integritas data antara anak dan induk, serta memastikan transaksi internal tidak mempengaruhi laporan keuangan gabungan secara keliru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang konsolidasi perusahaan yang dimiliki secara penuh. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.